Beberapa minggu setelah terjadinya virus zombie di London, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Alice yang iris matanya memiliki dua warna yang berbeda. Alice berhasil bertahan hidup di tengah wabah zombie bersama suaminya yaitu Don. Sedangkan kedua anak mereka sedang mengikuti pelesiran sekolahnya di luar Inggris dan sudah dipastikan kalau anak-anak mereka masih selamat. Kali ini infeksi virus RAGE baru saja terjadi dan pasang suami istri itu berhasil melarikan diri ke pedesaan dan tinggal di sebuah pondok gelap. Di dalam pondok itu, Alice dan Don tak hanya berdua saja. Mereka tinggal bersama pasangan lansia pemilik pondok yaitu Sally dan Geoff, serta dua penyintas lain yang bernama Karen dan Jacob. Saat mereka sedang makan bersama, mereka mendengar suara ketukan dari luar yang ternyata adalah seorang anak laki-laki. Don pun segera membukakan pintu dan membiarkan anak kecil yang tak terinfeksi itu agar masuk. Mereka lalu memberikannya anak itu makan dan menanyai asalnya. Anak tersebut kemudian mengaku kalau ia dari kota sebelah dan sekarang ia sedang dikejar-kejar oleh keluarganya yang sudah terinfeksi. Bersamaan dengan itu, karena mendengar suara dari luar, Karen pun pergi mengeceknya. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba zombie di luar membobol pintu dan menggigit tangan Karen. Alhasil Karen yang terinfeksi pun langsung mencengkram Jacob dan hampir menggigitnya. Untungnya Don dengan cepat memukuli kepala Karen menggunakan besi hingga tewas, sehingga memberi waktu yang lain agar kabur ke tempat yang aman. Di tengah itu, lebih banyak zombie yang membobol masuk ke dalam pondok, sehingga membuat para penyintas panik berlarian. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan di mana Geoff mencoba menahan pintu agar yang lain bisa menyelamatkan diri. Tetapi sayangnya, para zombie itu berlaku sangat brutal sehingga menerobos pintu dan menginfeksi Geoff. Selain itu, para zombie juga menarik kaki Sally dan menyerangnya saat ia ingin naik ke atap. Sementara Jacob berhasil kabur keluar pondok melalui jendela. Di samping itu, Don mengajak Alice untuk kabur dan meninggalkan anak laki-laki tadi yang sedang bersembunyi di lemari. Namun Alice menolak. Alhasil salah satu zombie pun datang menghadang Alice dan anak laki-laki tersebut. Sedangkan Don sengaja menutup pintu dan pergi begitu saja. Don lalu keluar pondok dan melihat Alice dari jendela yang teriak meminta tolong. Sebelum akhirnya si Alice pun diserang oleh zombie. Sebisa mungkin Don pun lari dari puluhan zombie yang mengintainya. Ia lalu tiba di danau, di mana Jacob terlihat sedang menyalakan mesin perahu. Don pun bergabung dengan Jacob untuk membawa perahu tersebut. Tapi saat Jacob mau loncat ke perahu, ia terjatuh dan hancur oleh baling-baling perahu. Alhasil Don pun menjalankan perahunya sendirian, meskipun salah satu zombie berusaha menaiki perahunya. Untungnya Don berhasil menjatuhkannya. Kini Don pun melanjutkan pelariannya menggunakan perahu serta diliputi perasaan menyesal karena meninggalkan istrinya. Setelah 15 hari virus RAGE menyerang, daratan Inggris kemudian mulai dikarantina. Kemudian 28 hari kemudian, daratan Inggris hancur akibat virus tersebut. Kemudian pada minggu kelima, orang-orang yang terinfeksi mulai mati akibat kelaparan. Selang waktu berlalu sampai ke minggu ke-11, pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika tiba di London. Sampai akhirnya pada minggu ke-18, daratan Inggris dinyatakan bebas dari infeksi. Dan 24 minggu kemudian, pembangunan ulang mulai dilakukan. Sementara itu, para militer juga masih banyak yang berjaga di seluruh sudut kota London. Terlihat seorang penembak jitu bernama Sergeant Doyle sedang mengawasi area kota sambil berencana dengan temannya yang merupakan seorang pilot helikopter bernama Flynn. Di sisi lain, sebuah pesawat pun mendarat, di mana membawa pulang warga Inggris yang berhasil lolos dari wabah virus. Di antara para penumpang pesawat itu ada putra-putri Don yang baru saja pulang dari pelesiran sekolah. Mereka adalah Tammy dan Andy. Para penumpang tadi lalu melalui pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis Mayor Scarlett Levy. Scarlett kemudian memeriksa Andy yang memiliki dua warna iris mata sama seperti mata ibunya. Setelah itu Andy dan Tammy lalu naik kereta menuju District 1 yang menjadi area aman karantina. For their own safety, increased military presence.
Sesampai di sana, mereka disambut oleh Don yang merasa lega karena kedua anaknya masih sehat. Don kemudian membawa kedua anaknya ke pet house yang akan mereka tempati. Don mengungkapkan kalau selama di situ ia bekerja sebagai pengurus distrik. Ia juga memberitahu kalau mereka akan pindah ke rumah baru dalam waktu dekat, karena mereka tak akan kembali lagi ke rumah lama mereka sebab tak ada keamanan yang ketat. Disitulah Andy mulai menanyakan tentang keberadaan sang ibu. Jadi Don dengan ragu menceritakan kalau ibu mereka dimangsa zombie saat mereka menyelamatkan diri, dan kemungkinan besar tak selamat. Meskipun sedih karena ibunya tak selamat, tapi setidaknya ayah mereka masih hidup. Di malam harinya, Andy mimpi buruk tentang ibunya yang terinfeksi. Andy lalu memberitahu Tammy akan ketakutannya dan khawatir kalau nanti ia akan melupakan wajah ibunya. Ditambah lagi mereka tak punya foto sang ibu. Alhasil, di pagi harinya, Tammy dan Andy pun diam-diam menginap keluar dari zona aman. Aksi keduanya pun terpantau oleh Doily yang langsung melaporkannya ke rekan yang lain. Sementara Tammy dan Andy terlihat bebas berlari di jalanan sampai akhirnya menemukan motor pengantar pizza. Tammy kemudian masuk ke toko pizza untuk mengambil kunci motor yang ada di saku mayat. Meskipun ketakutan, tapi Tammy berhasil mengambil kunci itu dan pergi bersama Andy menggunakan motor tersebut. Keduanya rencananya mau pergi ke rumah mereka untuk mengambil foto sang ibu serta beberapa barang yang mereka butuhkan. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah mereka. Andy lalu pergi ke loteng dan menemukan banyak mangkuk makanan yang mulai membusuk. Disitulah ia melihat sosok di kegelapan yang ternyata adalah Alice, ibu mereka. Melihat hal itu, Andy dan Alice pun langsung berpelukan. Namun Alice memeluknya terlalu keras sehingga membuat Andy tak nyaman dan pergi keluar. Di waktu yang sama, para militer tiba dengan helikopternya untuk menolong anak-anak itu. Mereka juga menyelidiki ke dalam rumah dan membawa Alice ke distrik 1. Alice lalu diberisikan dan diikat di tempat tidur. Secara fisik, Alice terlihat seperti manusia normal, namun pembuluh darah matanya pecah dan susah diajak komunikasi. Sampai akhirnya Scarlett mengecek tangan Alice dan melihat adanya gigitan. Jadi ia pun langsung mengambil sampel darah Alice untuk dicek. Di samping itu, Don menemui kedua anaknya yang kini dimasukkan ke ruang tahanan. Tapi di situ Tammy sudah dipenuhi emosi dan memarahi ayahnya karena berbohong tentang kematian ibunya. Don pun bingung karena terakhir ia melihat Alice sudah dimangsa zombie. Don lalu menyuruh Tammy istighfar karena bagaimanapun sekarang mereka sekeluarga masih selamat. Di sisi lain, Scarlett sudah mengecek sampel darah Alice dan mendapati kalau ibu dua anak itu memang terinfeksi. Tapi anehnya, Alice tidak menunjukkan gejala apapun layaknya seperti zombie lain. Jadi, Scarlett pun menginfokan hal ini pada General Stone kalau di tubuh Alice mungkin punya kekebalan alami terhadap virus. Meskipun begitu, Alice masih bisa menularkan virus. Alhasil, Scarlett pun akhirnya berniat tetap menahan Alice untuk dipelajari. Karena bisa saja ia menemukan obat ataupun vaksin dari darah Alice. Please, sir. We need some time to study. Sementara itu, Don diam-diam masuk ke ruang isolasi dan minta maaf ke Alice karena sudah meninggalkannya begitu saja saat di pondok. Keduanya pun mulai berciuman tanpa Don ketahui kalau Alice terinfeksi. Alhasil, hanya hitungan detik saja, Don pun langsung kejang-kejang dan muntah darah. Alice yang panik lalu mencoba melepaskan diri dari ikatannya. Namun upayanya gagal dan akhirnya Don pun mulai menyerang Alice dengan brutal. Don yang terinfeksi lalu keluar dan menyerang para anggota militer yang sedang berjaga. General Stone yang melihat kejadian ini pun kemudian langsung mengumumkan agar siap gerak, maksudnya siap siaga untuk menahan wabah. Para militer juga segera mengunci akses keluar masuk distrik 1 dan melakukan evakuasi para penduduk ke tempat yang aman. Di samping itu, salah satu anggota militer yang terinfeksi juga mencoba untuk menangkap Andy dan Tammy.
Tapi untungnya Scarlett datang tepat waktu untuk menembak zombie itu dan melepaskan Andy serta Tammy. Sebisa mungkin Scarlett menjaga dua anak itu agar pergi ke tempat yang aman. Namun di tengah kerumunan orang-orang yang sedang dievakuasi, Andy akhirnya terlepas dari genggaman Scarlett dan terpisah dari Tammy. Para penghuni gedung termasuk Andy lalu dibawa ke garasi dan dikunci di dalam demi keselamatan mereka. Di situ Andy kemudian pergi ke belakang yang tak terlalu ramai orang untuk istirahat. Di saat itulah Andy mendengar ketukan pintu dan pergi untuk mengeceknya. Ternyata orang di balik pintu itu adalah ayahnya yang sudah terinfeksi. Sahabatnya Don pun berhasil mendorong pintu itu dan mulai menginfeksi orang-orang di dalam garasi. Melihat kacauan itu, Andy pun mencoba lewat di tengah kerumunan dan naik ke ventilasi untuk bersembunyi. Sedang di dalam garasi keadaan semakin tak terkendali, sehingga orang-orang yang masih selamat mulai mendobrak pintu dan semua orang di dalamnya keluar dari gedung. Alhasil orang-orang yang terinfeksi juga ikut keluar gedung dan memaksa para militer menembak orang-orang terinfeksi tersebut. Tapi karena terlalu banyak dan semakin memburuk, alhasil Jenderal Stone pun mengumumkan agar para militer menembak semua orang yang keluar dari gedung, baik itu yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Di waktu yang sama, Scarlett dan Tammy juga keluar dari gedung, begitu pula dengan Andy. Melihat kekacauan di luar, Andy pun sempat linglung. Untungnya, salah satu penyintas bernama Sam langsung memanggil Andy agar masuk ke gudang dan bersembunyi di sana. Di dalam gudang itu, Andy lalu berkeliling dan akhirnya menemukan Scarlett dan Tammy yang ada di sana juga. Andy lalu memeluk Tammy dan memberitahu kalau ayah mereka terinfeksi. Sedang di dalam gedung itu ada beberapa penyintas yang masih selamat. Sam lalu bertanya-tanya kenapa para militer menembaki semua orang yang ada di luar. Jadi Scarlett pun menjelaskan kalau para militer harus memusnahkan semua orang jika keadaan semakin kacau dan mereka tak bisa mengendalikan wabah. Mereka lalu mulai membahas bagaimana mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Di saat itulah Doyle muncul dan mengungkapkan kalau mereka bisa menghindari para zombie, namun tak mudah untuk menghindari dari tentara penembak jitu. Sedang Doyle sendiri sudah menyerah dengan kekacauan di luar serta ingin membantu mereka keluar dari tempat ini, dan mereka pun setuju dengan tawaran Doyle. Doyle kemudian memimpin Scarlett, Tammy, Andy serta beberapa penyintas lain agar keluar dari gedung. Bersamaan dengan itu, Doyle dihubungi oleh Flynn yang memberitahu kalau Distrik 1 akan dibom untuk memusnahkan wabah karena penularannya semakin tak terkendali. Flynn lalu meminta Doyle agar pergi menemuinya di Regent Park, dan disitulah Flynn akan menjemputnya. Doyle kemudian lanjut membawa yang lain menelusuri jalanan. Tentunya ini tidak mudah karena para penembak jitu juga menargetkan mereka. Alhasil Scarlett pun terkena tembakan di kakinya dan beberapa penyintas lain juga tertembak. Bersamaan dengan itu, Doyle menyadari kalau si penembak jitu itu sedang panik sehingga tembakannya kurang akurat. Jadi ia pun menyuruh Sam untuk lari secara zigzag menuju gerbang depan. Dengan begitu penembak jitu akan fokus menargetkan Sam, dan di saat itulah Doyle akan menembak si penembak jitu. Namun Sam terlalu takut untuk hal seperti ini, jadi Andy pun turun tangan untuk menggantikan Sam. Dan dari situlah Doyle langsung menembak penembak jitu, sedang yang lain pergi ke Andy. Setelah itu mereka melewati tembok parameter, sementara beberapa pesawat tempur dikerahkan untuk mengebom Distrik 1, sehingga membakar yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang terinfeksi selamat dari bom api dan mulai berlarian keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Doyle, Scarlett, Andy, Tammy, dan Sam pergi menuju ke Regent Park dan beristirahat di situ. Andy lalu bertanya-tanya apakah ibu mereka masih hidup. Namun Tammy berpikir kalau ibu mereka sudah meninggal mengingat Distrik 1 sudah dibom api.
Sementara itu, Scarlett menanyakan Doily kenapa ia bisa mundur dari penembak jitu dan lebih memilih menolong mereka. Jadi Doily pun bercerita kalau saat terjadi kerusuhan, ia melihat Andy berkeliaran sendirian. Karena tak tega melihat anak sekecil itu berjuang sendirian, jadi ia meninggalkan posnya dan membantu mereka. Sedang Scarlett punya alasan sendiri kenapa ia terus menjaga Tammy dan Andy. Scarlett mengungkapkan kalau ibu Andy dan Tammy kebal terhadap virus RAGE. Alhasil Scarlett pun percaya kalau kedua anak itu mungkin memiliki gen yang sama seperti ibu mereka yang kebal akan virus RAGE. Dengan begitu, ada kemungkinan kalau DNA mereka bisa untuk menciptakan obat atau vaksin. Bersamaan dengan itu, Flynn menghubungi Doily dan memberitahu kalau sebentar lagi ia akan sampai di Regent Park. Namun sayangnya sekelompok orang-orang terinfeksi terlihat berada di dekat Regent Park. Jadi Doily pun menyuruh yang lain agar bersembunyi di rumputan. Tak lama kemudian helikopter Flynn tiba dan Doily pun meminta Flynn agar membawa Tammy dan Andy ke Selat Inggris. Akan tapi Doily menolak karena tak mau mengambil resiko. Sedang Sam yang melihat para zombie mendekat pun mulai panik dan akhirnya bergelendotan di bawah helikopter. Hal ini pun membuat Flynn kesal dan mulai menerbangkan helinya di dekat para zombie. Flynn lalu mengarahkan baling-balingnya ke bawah sehingga menebas para zombie. Hal itu pun membuat Sam terkena darah zombie yang akhirnya terinfeksi dan jatuh ke tanah. Flynn kemudian menghubungi Doily melalui radio untuk mintanya agar pergi ke stadion. Tapi Flynn tetap kekeh tak mau membawa anak-anak itu. Di saat itulah lebih banyak lagi zombie yang mengejar mereka. Jadi Doily pun mencoba menghubungi Flynn lagi dan membujuknya agar mengabaikan perintah atasan sehingga lebih mementingkan keselamatan orang lain. Doily dan yang lain lalu lanjut lari, namun harus dihentikan oleh sebuah gas saraf di ujung jalan. Alhasil mereka pun segera masuk ke dalam mobil sambil menutup hidung mereka. Sementara orang-orang yang terinfeksi sudah berkumpul di luar mobil dan menggedor-gedor mobil mereka. Mereka pun mencoba menyalakan mobil itu. Namun mobilnya mogok. Selang tak lama para zombie mulai membeku akibat terkena gas saraf. Jadi Doily pun menyuruh Scarlett untuk membawa Tammy dan Andy pergi ke stadion. Sementara Doily keluar untuk membantu mendorong mobilnya. Bersama dengan itu, beberapa anggota militer muncul dengan membawa alat penyembur api untuk membakar siapapun yang ada di luar. Dan tepat saat itu juga, mobil pun menyala dan Scarlett bisa pergi dari tempat tersebut, sedang Doily terbakar oleh rekan-rekan tentaranya. Scarlett kemudian melaju menuju stadion, namun bersamaan dengan itu, pesawat tempur mulai menembaki mobil mereka. Jadi Scarlett pun mengemudikan mobilnya ke stasiun bawah tanah untuk menghindarinya. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Scarlett juga mempersenjatai dirinya dengan membawa senapan milik Doily. Mereka kemudian diharuskan melewati area gelap. Alhasil Scarlett pun melihat keadaan sekitar melalui teropong senapan untuk memandu Tammy serta Andy. Mereka lalu harus melewati eskalator, namun tergelincir dan terpisah dari Scarlett. Dengan mengikuti suaranya, Scarlett pun mencoba menemukan Tammy. Namun masalah lain muncul, di mana Don tiba dan menyerang Scarlett dengan memukulnya menggunakan senapan. Beberapa saat kemudian, Tammy menemukan senapan dan melihat sekitar melalui teropong bidik. Di saat itulah ia melihat tubuh Scarlett yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, Andy mencari yang lain, akan tapi ia harus dihadapkan oleh Don. Andy pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam saja. Seketika Don pun menyerangnya lalu menggigit leher Andy. Di waktu yang sama, Tammy tiba dan tanpa pikir panjang langsung menembak Don karena ia tak lagi melihat ayahnya dalam diri Don. Tammy kemudian mulai mendekati adiknya. Namun Andy berpikir kalau cepat atau lambat ia akan berubah menjadi zombie. Jadi ia memilih lari dari Tammy. Tapi tak jauh dari itu, Andy terjatuh dan Tammy kembali mencoba mendekatinya lagi. Di situ, Tammy juga melihat mata kiri Andy yang mulai merah seperti yang dialami ibunya. Ternyata Andy juga sama seperti Alice yang kebal akan virus RAGE. Jadi, Tammy pun menuntun Andy ke stadion di mana Flynn menunggu dengan helikopternya. Flynn lalu mengarahkan pistol ke mereka sambil menanyakan keberadaan Doily.
Tammy pun akhirnya memberitahu kalau yang berhasil selamat hanya mereka berdua. Alhasil Ving pun setuju untuk membantu Tammy dan Andy menuju Selat Inggris. "28 hari kemudian, helikopter Flynn ditemukan di Prancis dengan keadaan tak ada siapapun di dalamnya. Di sisi lain, gerombolan orang yang terinfeksi terlihat berlarian melewati terowongan. Dan saat itulah wabah baru dimulai di kota Paris. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film 28 Weeks Later. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yendi, sampai jumpa di video berikutnya.